Kami silakan kepada Bung Rocky Gerung terlebih dahulu untuk menyapa teman-teman Surabaya. Dan tadi udah jalan-jalan, cerita-cerita sedikit, baru kemudian kita bisa menyampaikan public lecture kuliah dari Bung Rocky Gerung. Kami persilakan Bung Rocky. Oh, sekarang besok bukannya tunggu reshuffle. Oke, teman-teman, tadi siapa dosen Unair tadi yang pinter? Pak Suko. Suko namanya lengkapnya? Suko Widodo. Saya nggak suka. Selalu ada paradoks. Memangnya siapa yang suka Widodo sekarang? Hari ini ada pemuda Surabaya yang berupaya untuk memelihara akal sehat, berupaya untuk menerangkan pada publik bahwa ada kota yang bisa jadi model kota-kota di Indonesia. Tapi sekaligus ide tentang kota Surabaya mengingatkan kita bahwa ini kota tempat perkelahian kapital, kota tempat perkelahian kultur, kota tempat perkelahian akademis. Karena itu dia hidup dari segi apapun. Surabaya kota yang dihuni oleh mereka yang menginginkan kehidupan, bahwa konsekuensinya ada dinamika itu bisa berubah menjadi kerusuhan itu bisa menghasilkan perubahan politik. Itu soal hukum sejarah. Tapi saya senang bahwa tadi Ibu Risma antar saya ke hutan mangrove. Saya ikut nanam pohon di situ. Tapi kalau kita hubungkan antara hutan mangrove dan kerusakan lingkungan di negeri ini, maka yang saya tanam tadi bukan sekedar pohon. Saya tanam paru-paru baru, penggalan dari paru-paru dunia. Karena paru-paru utama udah hancur di Sumatera Utara, hancur di Aceh, hancur di Sumatera Barat. Jadi Surabaya melalui Ibu Risma mengambil alih fungsi dari paru-paru, sebagian dari paru-paru Indonesia. Dan kita tahu begitu sebatang pohon ditanam, ekologinya langsung hidup. Anda tanam satu pohon, burung pasti mulai membuat sarang, cacing mulai menggeliat, ikan mulai merasa bahwa ada kehidupan. Jadi pohon itu adalah infrastruktur pertama dari kehidupan. Begitu ada pohon, matahari senang, karena dia akan panggil air untuk melewati kapiler, pergi ke daun, terjadi fotosintesis, ada karbon dioksida yang dibuang, ada yang disimpan dalam bentuk klorofil. Jadi satu pohon itu keajaiban yang akan membuat kita percaya bahwa ada kehidupan di depan kita. Pohon adalah sungai vertikal. Diajarin di sekolah-sekolah, sungai adalah apa yang mengalir dari hulu ke hilir. Itu sungai horizontal. Tapi pohon adalah sungai vertikal, karena setiap kapiler dia mengisap air, diembunkan, diuapkan, dan pagi hari dia diembunkan, jatuh membasahi rumput, lalu jadi sumber inspirasi para penyair. Embun lembut, tibakan pesanku pada mantanku yang masih mantau. Jadi kalau kita datang ke di mangrove, kita bisa bayangkan bahwa satu waktu tempat itu akan jadi tempat relasi romans terbentuk.
mungkin papasan di tikungan yang dibuat jembatan-jembatan kayu itu, ada jembatan yang patah, lalu seorang putri mahasiswi Universitas Airlangga terjatuh di situ, lalu ada tukang ojek tarik dia, lalu mereka terlibat emosi, lalu pacaran. Drama Surabaya. Dan akhirnya si mahasiswi itu datang ke kampusnya. Semester berikutnya dia diajari oleh si tukang ojek, karena si tukang ojek ternyata adalah seorang S3 yang tidak ada pekerjaan, sehingga dia ngojek. Itu bisa terjadi di mana aja. Hari ini ada 19.000 lulusan S3 sudah 3 semester tidak punya pekerjaan. Sangat mungkin terjadi. Jadi yang diinisiasi oleh Ibu Risma, satu waktu akan diingat oleh dua pasangan ini bahwa mereka jatuh cinta di hutan mangrove yang dibuat oleh Ibu Risma. Dan saya usulkan itu terjadi di antara kalian. Kalau kalian menikah, menikahlah. Di situ ada rumah burung di situ. Saya bisa atur itu supaya jadi priwet dan sekaligus kamar pengantin. Tapi Anda mesti janji pada saya dan depan Bu Risma, kalau Anda menikah di hutan mangrove, mahar Anda itu adalah pohon. Anda tanam mangrove di samping mangrove yang ditanam oleh pacarmu. Kita lihat, dia mungkin tumbuh sejajar, tapi akarnya akan saling melingkar. Karena mangrove itu punya kemampuan untuk saling melingkar, mengikat sampai 100 meter. Di situ kekuatan mangrove. Dan seandainya Anda cerai, Anda harus menanam 10 kali mangrove supaya Anda kesulitan untuk mengukur dalamnya akar itu. Dan semoga Anda nggak cerai, karena Anda berupaya untuk menceraikan sesuatu yang sudah diikat di bumi. Apa yang diikat di bumi tak mungkin dibatalkan kecuali oleh keserakahan manusia. Mata air di hulu berubah menjadi air mata di hilir, karena antara hulu dan hilir ada Bahlil, ada Julhas. Anda melihat kasus lingkungan itu dari sudut pandang political economy, dan pasti ada anak-anak muda akan diikat dengan ide yang sama dengan anak-anak muda yang ada di Venezuela, yang ada di Argentina, ada di Bulgaria, ada di Kathmandu, ada di Budapest, ada di Warsawa, tentang isu lingkungan. Suatu waktu saya kasih kuliah di Warsawa, anak muda angkat tangan. Saya tahu Indonesia itu temanya hilirisasi. Katanya, lu apa masalahnya? Gak ada masalah dengan hilirisasi. Masalahnya ada di hulu. Energi yang bersih di hilir kita terima, tetapi pertanyaannya, apakah di hulu terjadi kompetisi yang bersih kalau cuma ada 4 pemain nikel di Indonesia? Artinya di hulu ada kekotoran politik karena kartel, karena oligarki itu. Jadi kita bicara sekarang tentang kota,
sekaligus melihat kota itu bagian dari ekosistem publik, kota bagian dari ekosistem privat, kota bagian dari ekosistem kebudayaan, ekosistem politik, ekonomi itu. Jadi kota adalah kelengkapan yang memungkinkan peradaban tumbuh, tapi sekaligus bisa membatalkan peradaban. Nah, kota yang sedang dan telah membatalkan peradaban hari ini adalah ibu kota negara, IKN. Dia rampas hak kalian untuk memperoleh pendidikan karena investasinya ratusan triliun dan mangkrak di situ. Jadi kita lihat bagaimana sifat kota itu bisa kontradiktif dengan ide awalnya. Ada pepatah bilang begini, kota itu, a city is known by its streets. Kota itu dikenali melalui jalan-jalannya, seperti manusia dikenali melalui perbuatannya. As a person is known by their deeds. Jadi kalau kita membaca kota, kita melihat jalan-jalannya. Pertama kali kita melihat ada peradaban kalau jalan itu menyenangkan dan membuat kita betah. Pertama kali kita menilai manusia kalau kita menemukan deeds-nya dia, perbuatannya itu membahagiakan kita. Kota yang beradab mempersyaratkan 3 hal. 1 adalah taman, 2 adalah trotoar jalan, 3 adalah perpustakaan. Apakah Surabaya bisa disebut kota kalau tidak ada taman, kalau tidak ada trotoar, kalau tidak ada perpustakaan? Kota hanya disebut kota kalau ada taman, ada trotoar, dan ada perpustakaan. Saya mau uji dulu Bu Risma. Bu Risma ada semua enggak tuh? Jangan-jangan Anda bohong. Bu Risma ada taman di Surabaya? Bu Risma ada trotoar di Surabaya? Bu Risma ada perpustakaan di Surabaya? Berarti yang ditulis oleh media bahwa Risma itu adalah gila taman memang benar. Tapi saya tahu pada waktu itu istilah gila taman adalah untuk menjelekkan Bu Risma itu. Ini orang gila taman, bikin taman aja kerjaannya. Lo memang itu fungsi kota, untuk menetralisir ketegangan di dalam rumah yang makin lama makin sempit, sehingga diperlukan perluasan ruang batin. Taman itu adalah perluasan ruang batin. Dia bukan sekedar gila taman, dia adalah Dewi Taman. Karena itu Ibu Risma harus memimpin terus menerus dari sampai di Republik. Jadi Ibu Risma namanya bukan Tri Risma hari ini, Tri Risma hari nanti. Loh, pembuktian itu ada di situ. Tapi kita tahu upaya untuk menghasilkan pemimpin melampaui kondisi Surabaya dibatalkan oleh cawe-cawe Parcok. Ada Parcok tuh nggak paham taman, Parcok tidak paham trotoar, Parcok tidak paham perpustakaan. Kalau dia paham, dia tidak halangi Risma untuk muncul sebagai pemimpin.
Saya menyebutkan itu sebagai pendapat karena saya menganalisis. Ibu Risma pasti punya batin, udah lah nggak usah ngomong yang begituan. Iya, tapi sejarah mesti menulis itu. Kan itu fakta yang bahkan dianalisis oleh ilmuwan-ilmuwan Indonesianis di dunia. Apa yang terjadi di Surabaya, apa yang terjadi pada Risma, apa yang terjadi pada Ganjar, dicatat secara akademis. Jadi kita bandingkan Surabaya oleh Risma dijadikan ibu kota pikiran, karena dimungkinkan ada pertemuan semacam ini, dilanjutkan oleh wali kota setelah itu. Surabaya adalah ibu kota pikiran, lawannya ibu kota Basel. Solo itu ibu kota Basel. Saya balik pada tema ini. Saya kemudian diajak Bu Risma tadi pergi ke Taman Harmoni. Dipilih istilah harmoni untuk memungkinkan ada persahabatan antar warga negara, warga kota. Humanity itu, solidarity dimulai di Taman Harmoni. Sebelum tiba di Taman Harmoni, saya ikuti jalan raya yang di tengahnya ada pohon, Bu Risma. Saya tahu watak para pengemudi Surabaya tahun 80-an tuh. Kasar, tetotet, jancuk. Tapi tadi saya tidak mendengar itu dan tidak melihat ada semacam bahasa tubuh yang marah. Pohon yang ditanam oleh Ibu Risma menurunkan tekanan darah dari 200 ke 120. Jadi apakah Ibu Risma pada waktu itu seorang wali kota? Bukan, dia seorang psikolog, dia seorang psikiater yang tahu cara menurunkan emosi warganya. Dan itu yang namanya pemimpin. Tugas pemimpin bukan sekedar memberi makan siang gratis. Tugas utama pemimpin adalah memberi makan pada batin manusia, memberi makan pada otak manusia. Dan kelihatannya Surabaya sudah berhasil. Stunting tadi jauh di bawah rata-rata nasional. Jadi ini kota yang punya masa depan. Masa lalunya panjang. Teman saya riset tentang Surabaya, disertasinya disimpan di Taipei, di Taiwan, menunjukkan bahwa abad pertama udah ada relasi diplomatik antara Surabaya dan Beijing dan Cina. Tahun 500 Surabaya udah jadi kota metropolitan, bergaul dengan Paris. Tahun 45 Surabaya menjadi kota yang memungkinkan kita ingat bahwa kepahlawanan dimulai dari kemarahan terhadap kolonialisme. Tapi kita juga ingat Surabaya adalah kota intelektual yang diasuh oleh Cokroaminoto, tempat founding parents kita belajar. Surabaya adalah kota CIA. Semua intel Asia dulu pernah saling ngintip di Surabaya. Seorang perempuan namanya Matahari dikenal pernah beroperasi di sini. Jadi kita lihat bagaimana kelengkapan Surabaya dari segala aspek. Dan kita menginginkan itu dirawat kembali sebagai ingatan sejarah sekaligus proyeksi masa depan, bahwa kita bisa membentuk kembali republik yang hancur ini dari Surabaya. Ada jejak sejarah, ada peradaban metropolis, ada keragaman kultur. Tetapi inti
dari sebuah kota adalah persahabatan, humanity. Inti dari kota adalah solidaritas. Dan itu yang kita tagihkan pada teman-teman muda hari-hari ini. Dapatkah Anda melanjutkan kota ini supaya betul-betul dari kota ini ada harapan untuk mengembalikan Indonesia yang berpikir, Indonesia yang majemuk, Indonesia yang human. Kita mulai lihat bagaimana kehidupan politik kita diombang-ambingkan oleh ketidakpastian, oleh kegelisahan. Dan saya menangkap semacam undercurrent politics, arus bawah politik yang lagi menggeliat untuk nyari celah muncul di jalan-jalan raya karena kesulitan ekonomi, karena kerusakan lingkungan, karena ketidakpercayaan pada pemimpin, karena kegagalan diplomasi internasional. Pertanyaan saya, sanggupkah Surabaya mengambil risiko untuk menjadi semacam peneduh negeri? Anda lihat kemarin Bu Risma, Presiden Prabowo mengumpulkan 1.200 guru besar di istana. Sampai sekarang saya mau tahu apa isinya. Pasti nggak ada. Kenapa? Tak seorang pun guru besar berani angkat tangan bertanya pada Presiden Prabowo, bagaimana nasib universitas, yaitu kebebasan berpikir. Bagaimana nasib riset ketika dana-dana pendidikan dialihkan untuk urusan makan siang bergizi. Tidak ada profesor yang bertanya begitu. 1.200 guru besar zong. Apakah mereka guru besar? Iya, titelnya guru besar dengan otak kecil. Tadi ada berita pidato dari Mualim, Gubernur Aceh, dengan sangat miris dia mengatakan, kami Aceh minta maaf karena mungkin sekali republik ini tidak akan lagi utuh. Kami ingin berpisah seperti Timor Leste. Diucapkan oleh gubernur, artinya ada problem pada bangsa ini. Dan kita mendengungkan terus-menerus Pancasila, NKRI harga mati, tanpa paham bahwa relasi kita dengan Aceh terhalang karena arogansi kekuasaan. Relasi kita dengan Aceh terhalang oleh seseorang yang manggul-manggul beras di situ. Yes. Kenapa Jules mesti manggul-manggul beras? Hanya untuk memperlihatkan bahwa dia punya dua dengkul yang kuat. Dan termul memang kuat di dengkul. Yes. Jadi kita mau baca Indonesia dari Surabaya. Kita mau baca negeri ini dari sejarah perjuangan para pahlawan, para pemikir awal bangsa ini, dan mulai melihat bahwa tanpa human solidarity, tanpa prinsip humanity, hilang yang namanya NKRI. NKRI dihasilkan karena dua prinsip itu. Bahkan Bung Karno bilang solidaritas manusia itu bukan sekedar himbauan untuk merdeka, tapi himbauan untuk menjaga perdamaian dunia. Dan itu yang dihasilkan di 1955 di Konferensi Asia Afrika. Jadi isu kita ini spirit of humanity, artinya spirit untuk mengembalikan sesuatu yang pernah ada di kita, itu kemampuan untuk peka pada sesama manusia. Saya menganggap bahwa public lecture semacam ini harus diperbanyak karena kita ingin berinvestasi di bidang humanity. Kalau Anda bicara tentang kehidupan dunia hari ini, semua anak muda dia nggak peduli lagi dengan nationality-nya dia percaya pada spirit of humanity. Anak-anak muda dunia tata bahasa mereka adalah, do you speak global security? Karena ada problem Iran, karena ada problem Venezuela, ada problem Bulgaria, ada problem Nepal. Do you speak global security? Negeri
kehidupan global kita sedang sangat berbahaya, tapi itu biasa karena dialektika politik dunia memerlukan realignment, upaya untuk menstabilkan kembali. Asumsi-asumsi multilateral hilang, asumsi bilateral hilang, karena arogansi kekuasaan bisa memaksa satu negara tunduk setunduk-tunduknya. Anak muda sekarang bicara juga tentang do you speak environmental ethics, karena merasa bahwa nasib bumi ini harus diasuh oleh kami anak-anak muda yang dalam 23 tahun ke depan akan mengalami efek katastrofi yang paling berbahaya dari perbuatan generasi hari ini. Anak muda juga bicara tentang human solidarity itu. Jadi ini tema yang bagus, tinggal kita breakdown. Pertama adalah partai mana yang mampu untuk mengucapkan secara tegas prinsip back to spirit of humanity. Partai mana yang mampu mengatakan bahwa kami hanya percaya human solidarity. Anda pilih partai-partai, Anda lihat podcast mereka itu. Kalau partai-partai itu do not speak global security, tidak paham, do not understand environmental ethics, dan illiteracy dalam soal human solidarity, tinggalkan partai-partai itu. Upaya kita untuk masuk di dalam peradaban politik yang memungkinkan kita ucapkan human solidarity, spirit of humanity, dibatalkan oleh rencana untuk mengangkat memilih kepala daerah hanya melalui forum DPRD. Apakah forum DPRD bisa dipakai untuk debat semacam ini? Jadi calon pemimpin nanti itu sekedar bawa amplop taruh pada ketua DPRD, selesai problem. Padahal kita ingin uji kemampuan berpikir calon-calon kita, karena anak muda hari ini ingin kompetisi habis-habisan di 2009 dengan kemampuan argumen. Kita ingin pastikan itu, bahwa demokrasi memang mahal, tapi jangan dibuat murah dengan menjual murah kedaulatan rakyat. Kan kalau pemerintah bilang bahwa oke, pemilu mahal, oleh karena itu dibuat murah aja. Di mana? Bikin di DPRD. Memang jadi murah, tetapi kedaulatan rakyat justru ikut murah karena akan dinilai oleh tebalnya amplop. Jadi kita hati-hati bahwa solidaritas itu mesti diperkuat untuk menghalangi arogansi kekuasaan. Dan saya percaya bahwa forum ini akan menghasilkan keinginan luhur untuk mulai mengatakan bahwa kami Surabaya, kami bisa menghasilkan kembali Indonesia yang bermoral, Indonesia yang berpikir. Terima kasih.